Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Apa kabar nih kalian? Sehat? Alhamdulillah, aku doakan semoga keadaan kalian sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Di video kali ini aku mau sedikit berbagi cerita nih, yang mana cerita kali ini tuh berdasarkan pengalaman yang pernah aku saksikan sendiri. Cerita ini tuh tentang gaya pacaran dua anak SMP yang tidak tahu batasannya hingga salah satunya itu berujung masuk ke penjara lalu meninggal. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ngejelasin dulu di awal nih teman-teman. Kalau mungkin cerita kali ini gak begitu detail banget, karena aku sendiri gak begitu kenal sama orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Kenapa aku bisa tahu kisah mereka ini? Itu karena yang kenal orang-orang dalam kasus ini itu adalah temanku. Dan saat kasus mereka ini pecah, temanku itu yang berusaha menjadi penengah di antara kedua belah pihak. Terus saat mereka ini rembukan atau diskusi masalahnya, kebetulan aku dulu diajak temanku karena pas dia ditelepon kakak dari orang yang tersandung kasus ini, itu dia pas lagi nongkrong sama aku. Jadi saat itu aku nih sekalian diajak karena mendadak banget temanku ini harus datang ke rumah temennya saat itu juga. Ya udah, langsung aja yuk ke ceritanya. Nama-nama dalam cerita ini aku samarkan semua ya teman-teman, demi menjaga privasi mereka. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2012-an lalu. Aku inget banget saat itu aku sudah lulus SMK dan udah kerja juga. Jadi aku punya temen namanya itu kita sebut aja Andi. Nah Andi ini meskipun saat itu udah lulus kuliah dan bekerja, dia itu masih aktif di kegiatan sekolah SMA-nya dulu. Dulunya, dia ini menjadi salah satu pembina pramuka di sekolahannya. Dia itu orangnya supel, baik, care, dan punya banyak teman. Bahkan, dia ini sering dimintai pendapat atau bantuan sama teman-temannya. Salah satu teman atau lebih tepatnya adik ketemu gede kali ya. Soalnya temannya itu terpaut umur yang lumayan jauh dan Andi sendiri menganggapnya seperti adik. Nah adiknya yang ketemu gede itu bernama Siska. Nah Siska ini masih duduk di bangku SMA kelas 2 pada saat itu. Dia sekolah di SMA yang sama tempat di mana Andi sekolah dulu. Awal pertemanan mereka itu juga dimulai pas ada kegiatan sekolah mereka. Siska dan Andi terbilang cukup dekat lah, sudah kayak kakak adik gitu. Karena background dari keluarga Siska itu memang kayak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Karena setelah orang tua Siska bercerai, Siska dan adik laki-lakinya itu ikut tinggal bersama ayahnya. Akan tetapi ayahnya itu jarang banget di rumah karena dia ini harus kerja di luar kota. Sedangkan ibu tirinya itu juga tinggal di rumah orang tuanya. Jadi Siska dan adik laki-lakinya itu tinggal berdua sendiri di rumah mereka. Singkat cerita, adik laki-laki Siska yang bernama David itu tersandung masalah besar. Dan David pada waktu itu masih duduk di bangku SMP kelas 1. Nah suatu hari, rumah Siska ini didatangi satu keluarga besar yang ternyata keluarga itu merupakan keluarga dari pacar David yang bernama Dinda. Mereka ini datang ke rumah Siska itu untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan David ke Dinda. Jadi Dinda dan David itu pacaran baru beberapa bulan. Mereka ini satu sekolah dan sama-sama masih duduk di bangku SMP kelas 1. Nah, gaya pacaran mereka itu udah kelewat batas lah. Bahkan mereka ini udah sampai ngelakuin hubungan layaknya suami istri. Ceritanya, Dinda ini cerita ke salah satu teman dekatnya yang bernama Lina. Kalau dia dan David itu udah ngelakuin hal yang tidak sepantasnya lah. Akan tetapi mulut Lina itu ternyata ember. Padahal sebelumnya Dinda ini udah wanti-wanti ke Lina untuk jangan bocorin hal itu ke siapa-siapa. Malah Lina ini bocorinnya itu bukan lagi ke temennya Dinda, melainkan langsung ke keluarganya Dinda. Karena emang Lina ini terbilang dekat ya sama keluarga Dinda, karena Lina ini sering main ke rumah Dinda, jadinya mereka terbilang cukup dekat lah. Setelah orang tuanya Dinda ini dikasih tahu sama Lina, tentunya mereka ini langsung shock dan marah-marah ke Dinda. Meskipun pada saat itu Dinda ini gak hamil, keluarga Dinda tetap gak terima gitu dan langsung ngelabrak keluarga Siska. Nah kalian masih ingat kan kalau sebelumnya aku udah ceritain kalau Siska ini cuma tinggal berdua sama adiknya di rumah. Nah Siska yang pada saat itu bingung dan takut menghadapi keluarga Dinda, dia pun menelpon Andi, orang yang udah dianggap kakaknya sendiri. Ketika Andi ditelepon sama Siska, saat itu Andi ini lagi nongkrong sama aku.
Karena keadaannya saat itu genting banget, Andini terpaksa ngajak aku ke rumah Siska. Walaupun aku juga belum pernah ketemu Siska sebelumnya. Bisa dibilang itu pertemuan pertama dan terakhir aku dengan Siska. Ketika aku dan Andi udah sampai di rumah Siska, Andini lumayan kaget juga. Ternyata kakak laki-laki Dinda itu teman sekolah Andi dulu. Di sana dimulai tuh perbincangan mereka. Karena di situ aku nggak tahu apa-apa dan nggak kenal juga dengan Siska, saat itu aku cuma diem dan memperhatikan mereka rembukan atau diskusi. Dari perbincangan mereka, pada intinya keluarga dari Dinda ini nuntut David, adik Siska, agar diadili secara hukum. Karena menurut keluarga Dinda, David ini telah melecehkan Dinda gitu. Padahal sebenarnya menurut cerita kakaknya, mereka ini tuh memang pacaran. Dan kemungkinan besar mereka ngelakuin hubungan itu ya karena mau sama mau, bukan karena paksaan. Meskipun kenyataannya seperti itu, keluarga Dinda ini tetap ngotot meminta menyelesaikan masalah ini melalui hukum. Sedangkan Andi yang pada saat itu berusaha menenangkan mereka dan mengajak menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, itu usahanya gagal dan dia ya nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Singkat cerita, David saat itu udah dijeblosin ke dalam penjara. Akan tetapi di sini aku nggak tahu ya, Andi ini masuknya ke sel yang khusus anak-anak di bawah umur atau sel dewasa. Secara yang kita tahu, Andi ini kan masih termasuk anak di bawah umur gitu. Sementara ayahnya David yang berada di luar kota itu sudah dikabarin sama Siska kalau adiknya ini baru saja masuk penjara dan ayahnya ini sedang dalam rencana perjalanan pulang. Rencananya ayah Siska pulang itu ingin menemui keluarga Dinda untuk ngajak damai gitulah, supaya keluarga Dinda ini mau mencabut laporannya. Karena emang dari pihak keluarga Dinda itu maunya ketemu langsung sama orang tua David untuk mencari jalan tengah, yang mana kelihatannya keluarga Dinda itu kayak minta sesuatu untuk damai gitu. Akan tetapi saat ayah David dalam perjalanan pulang, dia ini dikabarin lagi kalau anaknya David yang berada dalam penjara itu baru saja meninggal. Nah, aku tahu kasus ini itu cuma sampai sini aja ya teman-teman, karena setelah itu aku nggak tahu lagi kabar keluarga Siska. Namun beberapa minggu setelah kejadian ini, saat aku pulang kerja dan nunggu bis di halte, aku tuh melihat pemandangan yang sangat-sangat ironis sekali. Saat itu aku melihat Dinda dan Lina jalan-jalan sore sambil ketawa cekikikan, seakan mereka ini tidak menyesali ataupun bersedih akan kematian David. Pokoknya saat itu aku lihat mereka ini gondok banget lah, gara-gara ulah mereka, Siska dan keluarganya harus kehilangan David. Kalau bicara takdir, memang ya takdir itu nggak ada yang tahu. Dan juga kalau misalkan kita bicara siapa yang salah dalam kasus ini, itu memang kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak saja. Kedua belah pihak dalam kasus ini ya dari awal memang jelas-jelas salah, karena David dan Dinda melakukan hubungan intim ya karena mau sama mau gitu, bukan karena paksaan. Tapi yang aneh dari kasus ini, kenapa David tiba-tiba meninggal saat dalam penjara? Padahal dia ini sebelumnya dinyatakan sehat-sehat saja dan tidak sakit apapun. Rasa penasaran itu pernah aku tanyakan sama orang yang pernah masuk ke dalam penjara. Katanya di dalam penjara, apalagi anak baru masuk sel dengan kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan, itu katanya di dalam penjara dia ini dikerjain sama para napi-napi saat di dalam sel. Ngerjainnya ya begitulah, intinya dia ini dilecehin juga gitu sama napi-napi saat di dalam sel. Entah benar atau tidak, aku sendiri pun tidak tahu, itu hanya sebuah jawaban tanpa penelitian, jadi tidak diketahui benar atau tidaknya. Kalau kalian tahu tentang dunia dalam penjara, kalian bisa komen di kolom komentar seperti biasa, supaya aku dan teman-teman yang lain juga tahu. So, sekian cerita hari ini, aku harap ada pembelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Apalagi nih buat kalian para orang tua yang punya anak-anak yang sedang dalam tahap menuju remaja seperti David dan Dinda, penting sekali untuk kalian tuh tahu siapa teman mereka di sekolah maupun di luar sekolah. Nasihati pelan-pelan dan terlebih lagi ajaklah anak kalian tuh ngobrol layaknya teman, agar mereka ini bisa terbuka dan mau menceritakan masalah mereka. Akhir kata, semoga kalian sekeluarga selalu dilindungi dari hal-hal buruk dan terima kasih yang masih stay di menit terakhir. Semoga almarhum David tenang di alam sana dan diampuni segala dosanya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye.